Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Putri Jusikasari, nomor NPM 2213024066 dari Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya akan menjelaskan ulang atau membacakan materi-materi yang ada selama PKKMB 4 hari, 2 hari PKKMB Universitas, dan 2 hari PKKMB Fakultas. Baiklah, yang pertama, pada tanggal 15 Agustus 2022. Hari pertama diberikan oleh pihak kepolisian dengan tema Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital yang disampaikan oleh Bapak Yusriandi Yusrim dengan poin-poin materi yaitu mengenal UU ITE dan pasal-pasal yang dimuat dalam UU ITE. Manfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Yang ketiga, contoh pelanggaran hukum di dunia maya. Yang keempat, tips agar terhindar dari jeratan hukum UU ITE. Kemudian dilanjutkan dengan materi kedua yang diberikan oleh Ibu Dr. Susetya Herawati STMSI dengan tema pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual anti-bullying atau perundungan. Adapun materi yang beliau sampaikan dengan poin-poin yang pertama, apa itu pengertian bullying? Kemudian di mana sajakah bully dapat terjadi? Yang ketiga, jenis-jenis dari bully. Yang keempat, tanggung jawab kita sebagai generasi muda. Yang kelima, fenomena pantologi sosial. Kemudian dilanjutkan dengan materi ketiga yang disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj MA. Beliau memiliki poin-poin materi. Yang pertama, tujuan pembangunan karakter. Yang kedua, peran dalam pengembangan nilai-nilai keindonesiaan di dalam diri. Yang ketiga, menjaga dan melestarikan budaya Indonesia. Selanjutnya, materi PKKMB hari kedua pada tanggal 16 Agustus 2022. Baiklah, yang pertama, materi pertama disampaikan oleh Profesor Dr. Heriadi SAMS dengan tema MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dengan poin materi yang pertama, visi 2045, yang kedua, pilar visi Indonesia 2045, yang ketiga, tantangan industri 4.0, kemudian indikator profil pelajar Pancasila, yang kelima, dasar hukum merdeka belajar. Selanjutnya, materi kedua yang disampaikan oleh Profesor Dr. Asep Sukohar MKes dengan tema kesadaran lingkungan hidup, manajemen kampus yang sehat. Poin pertama dari materi beliau yaitu permasalahan lingkungan hidup di Indonesia dan dunia, terutama di lingkungan alam dan lingkungan sosial. Pengolahan lingkungan hidup dengan menjaga kelestarian bumi dengan cara 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Yang keempat, pengendalian COVID-19. Yang kelima, program kampus sehat dan upaya kampus sehat Unila. Kemudian penerapan manajemen resiko terhadap lingkungan. Selanjutnya, materi ketiga yang disampaikan oleh Profesor Dr. Yulianto MSI. Poin pertama yaitu cara menjadi mahasiswa yang ideal. Kemudian yang kedua, ada 4 tipe karakter mahasiswa yang ada di dunia perkuliahan. Yang ketiga, karakteristik yang harus dimiliki mahasiswa ideal, yaitu rajin belajar, memiliki orientasi yang jelas, bermanfaat bagi orang lain, bisa menyesuaikan diri, peduli terhadap lingkungan, kreatif, inovatif, disiplin, serta memiliki cita-cita yang tinggi dan rendah hati. Kemudian selanjutnya, 5 cara menjadi mahasiswa ideal, yaitu dengan mematuhi peraturan yang ada, mengembangkan diri sesuai minat, aktif membaca dan memahami masalah yang ada, jujur, berintegritas, dan sopan, serta melakukan yang terbaik selama kuliah. Kemudian materi keempat yang disampaikan oleh Profesor Suharso PhD, yaitu dengan tema perguruan tinggi di masa revolusi 4.0. Yang pertama, ITC Staging Universitas Lampung. Yang kedua, tantangan dunia pendidikan selama pandemi COVID-19. Yang ketiga, penjelasan data server standar internasional yang ada di Unila. Kemudian yang keempat, layanan yang diberikan di Unila. Materi PKKMB Fakultas hari pertama pada tanggal 18 Agustus 2022.
Materi pertama disampaikan oleh Profesor Dr. Patuan Raja, MPD, dengan tema pembelajaran perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme. Materi pertama yaitu mahasiswa diterima karena memiliki potensi lulus. Yang kedua, perkuliahan dilaksanakan secara offline. Yang ketiga, pembelajaran SMA dan kuliah itu berbeda. Kemudian, plagiarisme, yaitu pengambilan hak orang lain. Kemudian materi kedua yaitu sistem perkuliahan dan bimbingan akademik yang diberikan oleh Dr. Riswandi, MPD. Poin pertama yaitu pembelajaran baru pasca pandemi, kemudian literasi baru di era revolusi industri 4.0, 3. Peningkatan kemampuan lulusan di era revolusi 4.0, 4. Pembangunan komitmen dalam peran perkuliahan, kemudian tata cara manajemen waktu, dan penjelasan mengenai sistem perkuliahan di era Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kemudian materi ketiga, fasilitas fakultas keguruan yang diberikan oleh Dr. Andes Supriyadi, MPD. Yang pertama, fasilitas kampus, dan yang kedua, layanan yang disediakan fasilitas kampus. Kemudian materi keempat, tugas pokok bidang kemahasiswaan oleh Dr. Riswanti Rini, MSI. Yang pertama, aktif menjadi mahasiswa dengan memanfaatkan pelayanan yang ada. Yang kedua, ikut andil dalam prestasi. Kemudian yang ketiga, penjelasan mengenai syarat pendamping ijazah. Selanjutnya, materi pada PKKMB Fakultas hari kedua. Pengenalan profil Kaprodi di pendidikan yang ada di Fakultas Keguruan. Dan profil ketua organisasi. Kemudian materi kedua yaitu mengenai peraturan akademik Unila. Kemudian ketentuan umum yang ada di Unila, penjelasan tentang pembimbingan akademik mahasiswa, dan beban studi yang diberikan mahasiswa. Kemudian penjelasan tentang program MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Selanjutnya, syarat mengikuti ujian akhir atau UAS. 7. Penjelasan indeks prestasi mahasiswa. Dan yang ke-8, setiap mahasiswa wajib melaksanakan norma etika guna menjaga nama baik Unila. Itulah materi-materi yang diberikan selama PKKMB, universitas maupun fakultas. Saya meminta maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan gelar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.